Halo teman-teman semua, balik lagi bersama saya Givo Sharing. Pada video kali ini, saya akan membuatkan segmen Android Developer. Oke, pada video pertama pada segmen ini, saya akan membuat tutorial tentang Android Developer. Lebih tepatnya, Jetpack Compose. Sebelumnya, saya akan disclaimer dulu pada teman-teman semua, apa saja hal yang diperlukan untuk teman-teman bisa menjadi app Android developer. Oke. Nah, disclaimer yang pertama, teman-teman butuh laptop yang cepat ya. Misalnya kalau teman-teman web developer itu laptop yang kecil itu nggak masalah. Cuma kalau Android, teman-teman pengen jadi Android developer, teman-teman harus mengikuti persyaratan ini. Misalnya teman-teman cari nih di sini, aku bakal cantumin linknya aja deh di deskripsi nanti ya. Nah, teman-teman cari perangkat operating systemnya teman-teman, misalnya Windows itu minimalnya berapa, rekomendasinya berapa. Tapi kalau misalnya perangkat teman-teman di bawah minimum, saya pernah ketemu dan pernah kerja bareng dulu sama teman saya yang punya laptop sangat jadul banget, tapi dia bisa jalan Android Studio. Nah itu komprominya gila banget. Jadi dia kalau buka Android Studio itu harus uh, nggak buka aplikasi yang lain, jadi cuma Android Studio sama browser internet aja, dan itu udah pelan banget, jadi banyak kompromi yang ditukar di sana. Oke, next. Nah, kalau teman-teman pengen jadi Android developer, teman-teman harus tahu nih kebijakan barunya Play Store. Nah, jadi kalau teman-teman pengen jadi indie developer ya, pengen publish aplikasi teman-teman ke Google Play Store, itu sekarang perlu minimal 20 tester. Jadi teman-teman sebelum upload aplikasinya teman-teman ke Google Play Store, teman-teman harus ngetes dulu sama 20 orang ini, tester ini. Oke, jadi Google punya kebijakan semacam memastikan aplikasinya biar high quality dan nggak ada error itu. Misalnya kalau ada error itu biar ditemukan di masa testingnya gitu. Ya, seperti itulah. Nah, kalau teman-teman mungkin pengen jadi apa ya, Android developer di perusahaan mana gitu, mungkin teman-teman cari orang dalam, mungkin teman-teman cari Upwork atau bikin portofolio atau apa gitu. Mungkin path-nya lain, saya belum tahu juga uh, harus bagaimana kalau pengen jadi Android developer. Jadi kalau teman-teman yang terutama sepuh yang tahu step by stepnya buat Android developer di suatu perusahaan, itu share aja di bawah. Oke. Nah, oke. Dan ini disclaimer juga buat teman-teman yang misalnya ke depannya nih, teman-teman punya kebutuhan sistem. Teman-teman lihat dulu kebutuhan sistemnya ini bisa dipenuhi oleh website atau enggak. Nah, kalau bisa, mending website aja. Karena biaya keseluruhannya lebih murah gitu. Kecuali misalnya teman-teman butuh sensor kamera nih. Misalnya di aplikasi kebutuhan sistem teman-teman itu perlu si user atau penggunanya itu perlu moto di tempat itu. Spesifik menggunakan kamera dan harus menggunakan kameranya. Misalnya kayak aplikasi pengantar barang nih. Kalau misalnya ngirimnya bisa dari galeri kan bisa diakalin. Kalau misalnya dari kamera langsung itu nggak bisa diakalin. Nah, seperti itu. Nah, ada juga yang kedua itu yang sulit dikompromi, itu yang saya kasih kotak merah ini ya. Yang kedua ada lokasi. Kalau lokasi sih website juga bisa. Cuma lokasi yang di sini spesifiknya adalah melacak lokasi user, melacak lokasi penggunanya. Misalnya uh, kita pakai pengandaian uh, barang lagi, apa namanya? Pengantar barang lagi. Misalnya sistem itu butuh ngelacak data kurirnya, misalnya seperti itu. Dari data itu, data yang didapatkan dari lacak kurir itu, kita bisa mendapatkan estimasi penggunaan biaya bahan bakar misalnya seperti itu, atau rute optimal atau semacamnya gitu, yang itu masuk ke dalam kebutuhan sistem. Itu Android bisa. Nah, yang ketiga mungkin mikrofon ya. Kasusnya kurang lebih seperti kamera tadi. Oke. Nah, yang keempat ini ada gambar WiFi dilarang. Nah, itu artinya misalnya kalau teman-teman kebutuhan sistemnya itu mengharuskan aplikasinya bisa diakses dalam kondisi offline, terus saat dia online dia bakal ngupdate
ke database-nya seperti itu. Nah, itu Android bisa. Oke, next. Nah, ada juga kebutuhan sistem yang komprominya gampang. Oke, yang pertama itu security. Nah, itu pasti karena kalau teman-teman web itu bikin aja backend yang lumayan secure ya, lumayan aman itu. Desain aja backendnya biar nggak ada celahnya seperti itu. Nah, yang kedua ada performa. Nah, ini kalau dibandingin performa website sama aplikasi natif gitu Android nggak terlalu jauh beda. Jadi bisa dikompromi. Oke, next. Nah, seperti apa model tutorial yang akan saya buat di sini? Oke ya. Nah, sebagai pertimbangan juga, saya sebenarnya nggak pengen bikin konten tutorial karena di mindset saya tutorial itu pasaran, konten tutorial. Nah, tapi setelah saya lihat nih Jetpack Compose Indonesia itu baru dua channel YouTube doang ya yang bikin playlist seperti ini. Dan ya kita kurang variasi nih. Gimana kalau ada anak kecil masih mahasiswa yang ngajarin Jetpack Compose yang baru belajar juga? Jadi begitu, kita sama-sama belajar. Jadi saya itu bukan yang sini sepuh ajarin gitu. Saya juga belajar. Kita sama-sama belajar ya untuk ini. Dan jadi saya juga pengen membuat diri saya nyaman dengan membagikan apa yang saya punya hari ini. Itu saja. Oke. Next. Oke, kita bakal masuk ke pembahasan Jetpack Compose-nya. Nah, jadi Jetpack Compose ini apa? Kita bakal bandingin Jetpack Compose dengan pendahulunya, yaitu Android View. Nah, untuk membuat aplikasi Android pada zaman dahulu, itu scriptnya dan tampilannya itu dipisah. Sama kayak website ya, scriptnya itu JavaScript misalnya, kalau tampilannya itu HTML. Nah, kalau di Android itu scriptnya itu Java atau Kotlin, tampilannya itu XML. Nah, kalau Jetpack Compose itu cuma satu, UI sama script itu jadi satu, bahasanya cuma Kotlin. Oke, banyak keunggulan yang ada di sini. Dan kalau misalnya teman-teman yang udah pernah megang Android View dan nyoba-nyoba Jetpack Compose itu pasti ngerasain perbedaannya. Kita bakal cari tahu itu bareng-bareng di next video. Saya Give Word Sharing. Kita ketemu di next video.